Ya lanjut, power series itu buat menguji mengetahui batas kekonvergenan suatu fungsi. Berarti kalau dia mau konvergen harus disetting. Settingannya itu kayak gimana? Kan kalau di video-video berikutnya kayak buktiin konvergen apa enggak. Habis itu kayak ya nilainya berapa nih. Ini lu bisa nentuin dia konvergennya harus gimana caranya. Gitu. Pertama, contohnya ada ini mirip uji rasio mutlak ya. Di mana kalau konvergen itu syaratnya rho-nya harus lebih kecil dari 1. Ingat uji rasio mutlak di video gua yang nggak tahu deh, lupa, yang ke-7 kalau nggak salah. Yang ke-7. Nah, nih caranya soalnya 1 sampai enggak hingga x pangkat n. Nah, ini x ini biasanya nggak ada x-nya ya, bilangan doang. Nah, lu pakai uji rasio mutlak rumusnya ini. Nah, nih. Ini n itu lu ganti yang atas jadi n plus 1, yang bawah lu salin soal, ya biasa uji rasio mutlak. Nah, terus lu limitin, ntar x pangkat n-nya dicoret, x-nya keluar, jadi kayak limit n meski tinggal 1, jadi pangkatnya x. Nah, syarat continue itu, ini rho harus lebih kecil dari 1. Nah, sementara itu rho-nya udah kita cari akar x, akar mutlak, harga mutlak x. Nah, ini x-nya tetap, kalau keluarin tetap harga mutlak sih ya. Syarat continue itu rho harus lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 1. Di situ ntar kalau lu jabarin jadi kayak begini. Nah, makanya sebelum video ini gue intermezzo pakai deret, pakai harga mutlak sama itu yang ganti-ganti tanda itu. Nah, nanti lu kalau udah dapat nih, lu tes min 1 sama tes 1. Oke. Tes min 1-nya itu di fungsi ini, kan ini fungsinya ini x. X-nya ganti 1 sama min 1 nih. Nah, pertama gue uji min 1 dulu. Nah, ingat kalau harmonic series ya, min 1 min plus, lu harus pakai yang kata video gue yang absolut mutlak apa konvergen kondisional. Yang pertama, lu di harga mutlakin, itu hasilnya ditentuin dulu ya. Kan di harga mutlakin kan jadi hasilnya kayak min 1 ini kayak nggak ngaruh kan, jadi 1 pangkat n doang. Nah, jadi 1 n, nanti lu uji, ini pasti divergen ini. Soalnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai banyak banget divergen. Nah, kalau ini udah divergen, ini otomatis udah divergen gini. Yang gak usah dimutlakin gitu. Yang gak usah dimutlakin kan aslinya min 1 pangkat n dikali 1 ya. Nah, ulang. Kalau kan soalnya kayak gini aslinya. Min 1 pangkat n dikali 1 gitu kan. Nah, ininya nggak usah kan. Yang ininya aja gitu. Soalnya ini buat ngontrol tanda doang. Yang satunya itu lu coba ya divergen. Nggak jelas hasilnya. Hasilnya 1 gitu. Sorry. Ya divergen. Jadi hasilnya ya segini. Min 1 sampai 1. Misalkan 0,9 boleh nggak? Boleh. Soalnya mesti diantara. Asal jangan menyentuh 1 gitu. Contoh soal yang kedua. Ini. Min 1 ini soalnya. Lu pakai power series dulu. Nanti yang ada n-nya ini 1, 2, 3, lu tambahin 1. Jadi yang ini pangkat 2n ya. Nah, 2n ini jadi n plus 1. Yang bawah tinggal salin soal. Nanti hasilnya kalau dijabarin kayak begini. Nah, yang bisa dicoret itu x pangkat 2n. Ini kenapa pangkat 2? Soalnya kan
Ini X pangkat 2 N plus 1 ya. Nah ini kan kayak perkalian biasa. Ini kali ini sama ini kali ini gitu kan. Jadinya X 2N tambah 2. Nah ini sama aja kayak X pangkat 2N kali X pangkat 2. Nah X pangkat 2-nya dicoret. Nah ini karena rasio mutlak, min satunya dicoret. Nah ini kan ada min 1. Karena ini mutlak ya tetap plus. Nah ini X kuadrat dikeluarin aja soalnya nggak ada n-nya, soalnya limbatan mereka enggak. Nah ini dikeluarin X mutlaknya. Nah nanti hasilnya ya ini hasilnya ini n faktorial dibagi n plus 1 faktorial, hasilnya 1 n plus 1. Nah ini hasilnya 0, soalnya di bawah paling besar. Nah rho-nya udah dapat 0 dikali mutlak X kuadrat 0. Jadi kalau kayak gini berapapun nilainya pasti diganti-ganti sama fungsi di sini. Di sini nih pasti mutlak, selalu mutlak gitu. Selalu konvergen ini. Jadi batas konvergennya min 1 sama min taingga sampai taingga gitu. Atau X sama dengan real boleh. Yang terakhir 3X. Nah, itu soalnya ya biasa ntar lu ini lu tambah 1, ini juga tambah 1, hasilnya kayak begini. Nah, ini kalau dijabarin jadi kayak begini. Ini dicoret nanti. Nah, ini dikeluarin tapi dimutlakin. Nah, sisanya ini. Nah, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Habis itu ini juga konstantanya juga sama-sama 1, jadi rho-nya 3X per 2. Nah, syarat itu rho harus lebih kecil dari 1 atau 3X min 2 harus lebih kecil dari 1 gitu. Amir ngerayanan. Nah, ini gua salin lagi. Ini sorry nggak jelas. Rho sama dengan 3X min 2. Nah, ini lu jabarin. Makanya sebelum video ini gue ada intermezzo. Ini kalau jabarin 3X min 2 harus lebih kecil sama dengan 1 karena agak mutlak. Min 3X min 2 harus lebih kecil dengan 1 juga. Nanti ini yang ini 3X min 2 pindah ke sini jadi 3X sama dengan 1. Yang ini min 3X plus 2 lebih kecil sama dengan 1. 2-nya pindah jadi min 1. Min 1. Jadi lu pindah-pindahin aja. Ingat nggak boleh dikali min 1. Nah, ntar min 3X lu pindah jadi plus 3X, min 1 lu pindah jadi 1, jadi X lebih besar sama dengan 1/3. Nah, ini hasil. Nah, ini tapi belum selesai hasil akhir, ini diuji. Nah, diuji ya, nanti diuji ke fungsi yang tadi, yang ini, yang lu di rewind video ini, nanti yang X-nya ini 3X min 2 pangkat N, X-nya itu jadi 1/3, kalau jadi 1/3 jadi 1 kurang 2 min 1 pangkat N, nah per N. Ini lu uji pakai, karena ini ada min 1 min 1-nya, nah lu uji pakai, ini bukan harga mutlak ya, sorry. Nah, ini lu uji pakai absolutely convergent, kondisional, apa divergen gitu. Yang pertama, gue harus lewatin divergen test dulu. Jadi limit ini, yang ini hasilnya kan kayak gini. Dikali 1/n. Nah, yang ininya aja ya. Nah, ini lu limitin N kita enggak, karena ininya di bawah paling besar jadi 0. Nah, gitu. Karena ini 0 bisa konvergen apa divergen gitu. Habis itu lu tes lagi di alternating series ini AN plus 1 harus lebih kecil dari AN, bener ya. Di kondisi apapun N
plus 1 harus lebih kecil dari 1/n. Terus kan ini 1/3 lebih kecil dari 1/2, 1/4 lebih kecil dari 1/3, itu benar. Berarti ini konvergen. Oke, pakai alternating series. Nah, jadi di 1/3 ini konvergen. Kalau konvergen harus dikasih pakai tanda sama dengan nih. Tadinya kayak gini, lu tambahin sama dengan gini, oke? Nah, habis itu 1 lu ganti. Kan jadi kayak nih. 3 dikuali 1 kan. Ini karena tadi ini awalnya X. 3X-nya lu ganti 1 tadi 1/3. Jadi 3 kurang 2 itu 1. 1 pangkat N. Nih. Ini dia konvergen apa divergen nih? Lu mau pakai cara misalkan cara rho-nya itu sama dengan 1, berarti dia divergen. Atau lu mau pakai cara integral. Kalau pakai cara integral dia juga tetap divergen. Jadi kalau 1 dia nggak konvergen, berarti ininya dihilangin gitu. Jadi hasilnya itu ini. 1 nggak boleh dikasih tanda sama dengan, soalnya dia nggak konvergen di 1. Tadi kita uji gitu. Jadi lu uji-uji. Nah, lu bekalnya alternating series. Habis itu harus bisa rasio mutlak. Habis itu harus bisa harga mutlak. Habis itu lu harus bisa pindah-pindahin tanda.